yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Kita sudah diakui secara profesi. Tentunya kita harus paham istilah-istilah itu. Jadi itulah yang membuat value kita, nilai kita di mata klien kita. Saat kita ngobrol sama teman-teman menggunakan istilah-istilah keprofesian, sama seperti kedokteran, kepolisian gitu kan. Ada istilah-istilah di mana orang awam nggak ngerti, nggak paham. Nah, itu profesi. Begitupun dengan kita seorang barber, kita harus paham, gitu. Oke? Balik ke awal. Di sini saya Oke, mantap ya. Di sini saya mencoba untuk memberikan satu ilmu dasar yang memang harus dipunya para barber, hairdresser, atau hairstylist. Tentunya apa sih sebenarnya tugas dari kita sebagai penata rambut, yaitu bagaimana kita mencoba untuk menggabungkan satu bidang. Kita sudah punya satu bidang. Ini kepala ini dasarnya adalah bentuknya bulat, betul? Bentuk bulat. Kita lihat keseharian kita akan lihat bentuk-bentuk bidang yang kotak, segitiga, dan bulat. Dan itu bagaimana kita menggabungkan di dalam satu bidang ini, kepala. Nanti kita akan sambungkan lagi dengan bentuk wajah. Nah, itu adalah tugas yang berat buat para barber untuk memberikan satu model yang paling pas untuk ke klien kita. Nah, itu yang penting. Kalau kita sudah paham rumusnya, apa yang akan kita buat di sini? Bagian sampingnya kita bikin square, atau bagian atasnya kita bikin round lagi, gitu kan? Atau bagian belakangnya kita bikin triangle gitu, segitiga, bulat, dan kotak. Hanya itu. Makanya kalau kita lihat beberapa cuplikan-cuplikan, baik itu di TikTok, Instagram, kita melihat garis-garis yang dibuat itu adalah parting. Itu ada yang diagonal, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Itu adalah untuk membentuk bagaimana kita menerapkan, kita mau bikin apa di bidang yang bulat ini, gitu ya. Tepuk tangan atau jangan stunning. Jadi paham ya, maksud Anda datang ke sini kita menggaining value kita, menaikkan kualitas kita, kualitas skill kita. Yang saya bilang di awal-awal, kita sharing our knowledge dengan Anda, ya. Jadi ada harga yang dibayar gitu.
Jadi Anda jangan sampai merasa dirugikan. Itulah fungsi BPRS mewadahi Anda berkomunitas dan berkreasi. Oke BPRS, thank you, good job for you. Pak, mention BPRS, oke 10%. Komisi wae. Pan aing duluan benernya. Aing rada mate Pak Bahdinya, Pak. Balik. Pokok Mang Mpe. Mang Mpe cek umpan ya nanti ya. Oke. Saya mau buat guntingan sidebar. Sidebar. Belah samping ya. Karena nggak sedikit juga, bukan di sini sih, di Sukabumi mah udah pada pintar. Di luar sana saya lihat bikin sidebar itu yang penting belah samping ya pakai pomade selesai oke. Gitu kan. Tapi ketika si klien pulang ke rumah biasanya akan kebingungan tuh gitu kan, balancingnya kanan kiri belakang itu nggak masuk. Itu karena tidak ada rumus. Gunting rambut itu kayak matematika, brother. Seperti tadi yang di awal saya bilang, kepala ini bulat. Untuk mendapatkan volume bulat itu rumusnya apa? Kalau bidang yang kotak itu rumusnya adalah panjang kali lebar sama dengan luas, segitiga tinggi sama kaki. Iya. Ya. Sementara kalau bulat bagaimana rumusnya? Yaitu tentukan titik diameternya. Senternya. Diameter ya. Ditarik garis lurus, semua akan berbentuk segitiga-segitiga. Artinya bulat itu adalah bulat terjadi karena gabungan dari segitiga-segitiga. Gitu. Bentuk bulat itu terjadi dari gabungan segitiga-segitiga. Nah, makanya kita suka lihat, oh ya, sectionnya di atas nih. Top section gitu kan. Section dan parting beda ya. Saya tahu section itu pembagian rambut yang masih berupa area. Top section, side section, back section. Kalau parting itu pembagian rambut yang berupa garis, dimana ketika kita akan gunting itu ada diagonal parting, horizontal parting, vertical parting. Deketin. Iya. Nah, Saya di sini. Oke. Ceklan mic-na todongkeun. Nah. Oke ya. Sesi tanyanya nanti. Kita masih sesi menonton. Tapi thank you for coming dari Kejari. Selamat datang buat Anda Bapak Taufan Zakaria SHM. Ya, Atur nuhun tos sumping. Wilujeng Sumping, benar ya? Oh, yang mewakili Bapak Kasih Intelijen Arif Wibawa SHMH dan Kasubag bin Emri Kurniawan. Oke. Welcome drink atau welcome drink? Ini diambil dari pick point terus. Pick point, pick itu puncak ya, pick point. Oke, kita belajar bahasa barengan. Nah, ya. Nah, bahasa bedi itulah. Kita ambil patokan yang sudah ada. Nggak sedikit orang yang datang, bang potong rambut, oh ya rapihin aja, gitu kan. Banyolan kita kadang ya udah sisirin semprot udah rapi, enggak. Tapi mungkin kemungkinan mereka ingin dengan model yang sama, gitu kan. Nah akhirnya patokan ya udah kita ambil yang sudah ada. Kita tidak membuat model baru. Mereka hanya berpikir untuk rapihin aja, gitu kan. Trim. Nggak ada model yang lebih baik, Pak. Biar nggak kaku, guys. Oke. Karena penyakit, lamun dicukur teh bawaana tuluh pancenanya. Ada emang olah sare. Kita tarik dengan tension itu ketegangan. Ini yang harus konstan nanti sampai belakang. Ini nih, Jadi di maintain tensionnya. Begini. Gitu. Apalagi rambut-rambut Ika, rambut keriting, kita harus konsisten. Cilaka yang keriting mah. Ya. Kita bawa ini distributionnya, itu kita ngikutin pertumbuhan, bukan disconnecting.
loving you. Buat yang mau pesan kopi pesan, silakan pesen ini saya juga maksudnya gitu. Ya. Mention guys. Aing mau karar itu mah kreatif otaknya bener. Asa cerdas. Sekian tadi trainingnya. Kalau Anda cari yang sempurna, bukan ke kami, Iya. tapi mau nyari nasi uduk pesan 2 mata. Penarikannya ini harus apa istilahnya base to base ya, artinya posisi badan kita ini sejajar. Ya. Gitu. Kalau kita misalkan ngambil ini di sini, terus kita ke sini, ini over direction istilahnya. Over direction. Kita ini base to base, Face to face dengan objek ya. base to base. Base to base. Oh, celi saya yang salah. Kang Sayu modelnya. Tahu ya. Sebut saja dia mawar guys. Masa iya sebut saya dia bunga, nggak asik guys. Awalnya saya coba-coba. Anjing bawa kamera ini biasanya tepede bawa kamera. Asli juga artis gitu telayak lensanya baik ya. Ini modelnya nggak baik soalnya. Gue. Kita bikin Round ya, cutting. untuk bagian atasnya round. Ah. Yang di depan coba lay low dikit guys, karena Anda blocking view yang belakang. Oke, thank you. With our humble gratitude, anjir kalau tadi nyelain ada hui. Balik. Mana tadi nomor salapan? Iya. Mana? Oh, itu nomor salapan. Sudah teh tadi teh sablonan kaos anjing halus ternyata sarua loba euy. Aing jadi hayang bukan nomor kaos. Kudu nangilon adu isi Indonesia Odol ya teh. Tunggu, siapa yang memberikan Anda kesempatan untuk berbicara dengan saya? Ada? Nah, oke, terima kasih. Oke, lanjut. Ampura guys. Peace. Bisa goreng. Oke, jadi kalau memang kita mau bikin bentuk front, artinya seperti tadi dibilang lingkaran itu kan dari jari-jari. Jadi untuk pengangkatannya kita bertahap seperti jari-jari. Jadi hasilnya itu round, bulat. Tapi kalau kita mau bikin square, kita tadi langsung dari sini langsung angkat 180 derajat. Iya, Bang. Gua nanya nih pribadi, belum dari mereka, jangan dulu ya. Barber sekarang mostly kebanyakan itu anteng dengan clipper. Ya. Kenapa Anda berpraktek ria dengan gunting? So, please, thank you. Jadi kita bicara sebuah seni ya. Oke. Tingkatan seni itu sama seperti para pelukis. Biasanya mereka belajar dari awal tuh tahap sampai dia menciptakan sebuah karya yang abstrak. Memang hanya beberapa orang aja yang mengerti gitu. Oke. Karena kalau bahasa agamanya makom mungkin ya. Makom. Nah, untuk seorang barber itu dominannya kan clipper. Clipper. Tapi kalau bicara kita mau menjadi seorang seniman rambut, ya, ini udah mencakup semua nih. Semua. Itu kita harus kuasain apa-apa yang berhubungan dengan rambut. Dengan rambut. Ya, bukan hanya alat aja, produk-produk pun kita harus paham. Produk aja sekarang banyak banget. Zaman saya belum ada tuh super dust powder belum ada. Sekarang ada semua. Nah, sebagai seniman kita harus menguasai semua sampai kita nanti tertarik di mana yang akan kita menjadi ahlinya. Apakah kita mau ahli di clippernya, Clipper ya kan? atau ahli di guntingnya, ahli di stylingnya, itu banyak. Tapi lebih baik menguasai semua. Menguasai semua. Karena Oke. seperti tadi di awal kita akan berbagi lagi ke orang-orang dan insya Allah ilmu yang bermanfaat nggak akan putus. Iya. Itu tujuan terakhir. Oke, thank you Bang. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Sekarang mau buka open session untuk pertanyaan nih, mumpung masih gini ya. Oke Bang. Ya. Nah, aing bisa-bisaan ya BTR anjing enggak batin kamera ke blocking kok ya, Mbak. Ayolah iklan. Siapa yang mau nanya? Tapi ada administrasinya ke Kang Darwin ya.
Salah nih. Sok silakan buat Anda yang mau bertanya ya. Entong era-era ada keairaan mah dibungkus pada tempatnya. Si anjing kamana we hari ngomong teh atuh. Jangan malu-malu karena malu itu ada tempatnya. Nggak salah kan gua, bukan kemaluan pada tempatnya, bukan gitu kan. Buat Anda yang mau bertanya silakan. So, Oke, jadi setelah kita dapat section yang ini, gitu, kita tinggal connect dengan yang tadi. Kan? Caranya gampang, tinggal ngambil ini. Mungkin beberapa teman kayaknya ribet sih ini, enggak. Sebenarnya ini justru mempercepat proses. Kita. Kerja kita tuh sekali dan nggak akan gagal. Kita paham rumusnya. Iya. Sekali jalan selesai. Jadi gini. Beberapa teman dan saya dulu tentunya juga berpikir gunting rambut itu feeling ya. Feeling menurut saya itu tidak akan konsisten. Tapi rumus itu akan statis. Pagi-pagi kita masih segar, masih oke, potongan rambut kita ke klien kita masih oke ya. Ketika kita udah lelah siang gitu kan, udah banyak klien yang gunting, telepon, segala pressure dari atmosfer segala macam. Semua macam gitu kan. Guys. Ya. Oke. Bikin mood kita itu berkurang. Karena kita seorang artis, moodnya itu sangat dominan ya. Oke. Akhirnya kalau kita hanya menggunakan feeling, kita nggak tahu rumus. Guntingan kita itu bagusnya pagi doang. Giliran sore sama malam berantakan. Udah kecapean, udah konsentrasi, udah buyar. Kalau kita punya rumus dari pagi sampai malam, kita pakai rumus itu sama 5 tambah 5 sampai tahu. Jadi kualitas itu tidak akan pernah menurun. Iya.